اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تكون الأرض تنفرد به القرآن وتخاطب الهوالي وتولد بالغالي وتصل الخواتيم وينسى الغمام بوالي الجليل وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidil insi wal bashar sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan kami membacakan rangkaian acara pada acara sholawat bersama dan pengajian akbar pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, yang kedua pembacaan surat Yasin, dilanjutkan dengan pembacaan sholawat nariyah. Adapun acara yang ketiga yakni sambutan, dan acara yang keempat santunan kaum duafa. Yang kelima acara inti yakni ceramah agama, dan acara ini akan ditutup dengan doa. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita buka acara sholawat bersama dan pengajian akbar malam ini dengan bacaan ummul kitab. Mudah-mudahan beriringan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kita menginjak acara yang kedua, yakni pembacaan surat Yasin, dilanjutkan dengan sholawat nariyah, yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Muniri dan Ustadz Hisham, pengurus jamaah sholawat bawian. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa qarabatihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wal awliya'il arifin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila jami'il awliya, khususan ila awliya Islam, semua khususan ila jami'il khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, khususan ila hadiyah wa kulli niyatin salihah, wa khususan ila dunya wa sahibil hajah. Syahidillah lana wa lakum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mithlahum, bala wa huwal khallaqul 'alim. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Al-Fatihah. Sebelum sholat harian, bahwa
sholat Nabi Sayyidina Muhammad mungkin pernikahan 21 kali. Sebelum sholat Nabi Taurinya karena gunakan pribadi yang sadaya pada dalam sholat Nabi yang pernikahan yang pertama dengan niatan untuk menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul yang lain, para Nabi, para ulama, para solihin, para wali-walinya Allah, sehingga kita bisa termasuk dalam rombongannya. Yang kedua, dengan niatan berharap agar supaya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima ajaran tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa melaksanakannya. Yang ketiga, dengan niatan berharap agar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap hidup di dalam data umat Islam dan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Yang keempat, dengan niatan agar negara kita Indonesia menjadi tempat kebaikan yang menjadi tangga untuk memperoleh kebaikan di akhirat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tidak menjadi tempat keburukan atau malapetaka, dijauhkan dari bermacam-macam bahaya. Yang kelima, yang penting niatan kita masing-masing untuk kebaikan zahir batin dunia akhirat. Ila hadratina al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa nabi wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin wa ila jami'i masyayikhina wa alim wa sajidina wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwanina wa akhawatina al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأمر شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب به الحوائج وتنال به الرغائب وأصل الخواتم ويشرف الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وأصل الخواتم ويشرف الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه
الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. الفاتحة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله
وسلم وبارك عليه صلى الله عليه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wa azimati. اللهم اهدنا بالسعادة يا جلنا، اللهم اهدنا بالسعادة يا جلنا، يا الله بها يا الله بها يا الله بها Pembacaan surah Yasin beserta sholawat sudah kita lalui. Menginjak acara yang ketiga, yakni sambutan oleh Ketua Takmir Masjid Besar Sa'adatul Darain Sangkapura, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Haji Raden Abdul Aziz. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari diskusi kecil, mencermati belerang dari sudut pandang agama, akan kebiasaan kurang baik kalangan muda di setiap pergantian tahun baru Masehi, maka bulatlah satu keinginan menjalin kerjasama dengan jamaah salawat Bawean, mengadakan acara salawat bersama dengan pengajian akbar dengan satu niatan besar. Setiap memasuki tahun baru, entah itu tahun baru Masehi maupun tahun baru Hijriah, sebaiknya kita buka dengan perbuatan baik hingga akhirnya berbuah amal, yang amal tersebut insya Allah dilipat gandakan oleh Allah. Sebaliknya, jika memasuki tahun baru dibuka dengan perbuatan maksiat, maka buahnya adalah dosa, dan insya Allah Allah akan melibatkan dosa-dosa tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, perlahan masjid ini terus berbenah. Alhamdulillah, sholat 5 waktu di masjid ini diikuti oleh banyak jamaah. Pengajian tasawuf dan pengajian fikih dilaksanakan setiap 2 kali dalam 1 bulan. Program infak dan sedekah khusus untuk yatim dan kaum duafa, alhamdulillah terlaksana dengan sangat baik. Insya Allah malam ini sebagian akan disalurkan kepada kaum duafa, sementara untuk santunan anak yatim biasanya dilaksanakan dalam kegiatan 1 Muharram. Juga atas takdir Allah, lewat dukungan ibu-ibu jamaah, terlaksana sebuah program Jumat Berkah, di mana setiap hari Jumat pagi ba'da sholat subuh seluruh jamaah, baik bapak maupun ibu, dapat menikmati snack suguhan dari jamaah yang ada sekaligus minum. Alhamdulillah luar biasa. Pak Camat, Pak Kapolsek,
yang biasanya selalu sholat subuh di masjid ini berbaur bersama warganya, sharing, silaturahim, bicara santai di Serambi ini. Saya yakin manfaatnya akan baik, semoga berkembang di masjid-masjid lainnya. Amin ya rabbal alamin. Setiap bulan Ramadan dilaksanakan pengajian sore, berakhir menjelang maghrib, lanjut dengan acara berbuka bersama. Akhir Ramadan pada malam-malam ganjil dilaksanakan qiyamul lail di bawah asuhan yang mulia Dr. Kiai Aba April Al-Muqaddam LC, diikuti oleh banyak jamaah penuh khusyuk. Ada juga ibu. Tak heran sebagian dari jamaah menangis memohon ampun kepada Allah. Selanjutnya sholat Idul Fitri, Idul Adha lengkap dengan pelaksanaan kurban sekarang ini dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga dan mudah-mudahan jamaah di masjid ini terus bertambah dari waktu ke waktu hingga akhirnya upaya memakmurkan masjid dapat tercapai sesuai dengan harapan. Demikian akhirul kalam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan menginjak acara yang keempat, yakni santunan kaum du'afa. Kepada yang bersangkutan dimohon untuk menempati tempat yang disediakan. Dan kepada Bapak Kiai Raden Ahsanul Haq mohon berkenan untuk menyampaikan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa santunan kaum du'afa malam ini diberikan kepada masing-masing 500.000 rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan program Masjid Besar Sa'adatul Darain istiqomah berjalan serta seluruh pengurus takmir selalu Allah limpahi keberkahan hidup dan kesehatan, dan mudah-mudahan pula rezeki yang diperoleh oleh saudara-saudara pada malam hari ini menjadi rezeki yang berkah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara yang kelima, yakni acara intri ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Zafaid Bajuri LC, pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Kebonabu. Kepada yang mulia kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, malam mungkin boleh dalam sampean masih dan selalu di bawah naungan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam mungkin boleh dalam sampean tinggal seakan senyaman anugerah karunia siraja dari Gusti Allah Subhanahu wa taala.
Saya paling raja mungkin saya bisa sebutakan, karena pelaporannya membuat kalau sampean berusaha untuk menyebut dan menghitung serta menulis nikmat-nikmat karunia dan anugerah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tak bisa saya coba. Paling raja sih paling kerasa kalau sampean nikmat sehat afiat. Bisa hadir bareng-bareng tujuh di majelis di barokah ento tempat simbol jantung, insya Allah kenikmatan tersebut tak lepas dari bulan sampean sampai naodi sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi patut kirana menjadi suatu kewajiban untuk bulan sampean pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Karena di antara sebab nikmat-nikmat sekau dekat bulan sampean bercepat elana, karena bulan sampean itu tak pandai bersyukur. Di antara orang yang tak pandai bersyukur itu yaitu Rasulullah di dalam suatu hadis, innal ma'asi tuzilun ni'am. Sesungguhnya maksiat adalah dekat bulan sampean itu disebab angkat nikmat simpul itu dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada bulan sampean saja. Oleh karena aku umpulna bulan sampean malam mungkin itu di antara sebabnya, di antara tujuannya adalah oleh bulan sampean menyemarakkan malam mungkin itu. Malam Mu'iyabus dari Pananggalan Masihina adalah malam terakhir dari tahun 2024. Boleh saya tanya, untuk malam ini malam orang Islam, untuk malam ini malam seharusnya orang Islam merayakan. Memang betul. Siapa sih merayakan tahun baru 2024 atau akhir tahun 2024, tahun baru 2024? Itu sih rayakan nggak boleh berjaminan. Dan akan tetapi itu sebagai jawaban memberi siatanya itu jawaban dari belum salahkan boleh beri. Itu jawaban dari belum memberi siatanya. Itu kan malam beri malam dari Islam mana kita mau beri acara-acara sekarang itu. Walaupun dia bungkus dengan majlis salawat pengajian apa, itu kan beri malam sih yang curhatan untuk seperti itu. Ini kan jawaban Rasulullah SAW kali tidak berdiri dua anjuran dari Rasulullah. Saya bisa aku nggak boleh bersampean. Di dalam suatu riwayat beliau bersabda, dan riwayatnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya dari Sayyidina Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah, kan Rasulullah SAW yu'jibuhu al-fa'lul hasan wa yakrahu tirah. Rasulullah SAW itu yu'jibuhu al-fa'lul hasan, menjadikan takjub ke Rasulullah memotai orang yang optimis, memotai orang yang andi harapan gak ada, bagi orang yang pesimis. Rasulullah tak senang orang yang pesimis. Coba Abbas kalau bersampean judul daripada acara malam mungkin menyambut tahun baru 2025. Untuk esena adalah optimisme. Moga-moga tahun 2025 itu lebih gede daripada tahun 2020. Untuk ajaran Rasulullah SAW, untuk ajaran Rasulullah SAW, yang curahkan bulan bersampean sebagai umatnya untuk selalu optimis. Untuk yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW juga bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Selalulah evaluasi diri kalian sebelum Allah mengevaluasi kalian. Untuk Rasulullah SAW dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu selalu introspeksi diri, selalu hapus kepentingan diri. Bukankah bulan kalau bersampean akumpul malam mungkin di majlis, masjid semua jantung untuk agar mengintrospeksi, mengevaluasi diri. Nabi silampun elakoni tahun 2024. Akhir nanto, bos, evaluasi untuk Nabi segala kekurangannya itu topana tahun ada itu. Segala kesibukan yang lanjutan tahun ada itu. Untuk bentuk evaluasi kita telah melakukan anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga, walaupun tahun masih itu beri tahun orang Muslim, akan tetapi orang Indonesia itu jujur nih kalau si Quran mengakui tahun Nabi, tahun Hijriah, mengakui tahun Masehi.
pasar, toko emas, masjid bahkan. Nabi sayang tahun Masehi. Maka munasabah yang seperti ini ikhtitam dari tahun Masehi itu, usahakan kepada sampean digunakan sebaik mungkin. Karena jawab Rasulullah al-umuru bi khawatimiha. Segala sesuatu itu ya harus berakhirnya. Belum sampean nonton tahun mungkin daripada gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, mancing murkana Gusti Allah, amuan mabudi majlis yang mentok, menyemarakkan dengan ketaatan, maca sholawat, mendengarkan pengajian hadis Al-Quran disampaikan, itu sebagai penutup tahun Nabi dalam bersampean. Seandainya malaikat tahun mungkin untuk dihapus, orang berbiar untuk mengadakan sholawat bersama dan pengajian, kira-kira amal terakhir untuk 2024, walaupun boleh tak yakin, catatan malaikat itu pada tahun 2024 ke tahun Hijriah atau tahun yang boleh. Si pasti adalah penutup dari tahun mungkin, gunakan kepada bersampean dengan melaksanakan ketaatan dan mungkin tercatat sebagai khawatimil khair, husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk jawabannya pula, orang pasti tambahlah. Anggap mungkin malam Nabi sesuai dengan yang saya sebutin itu. Kota ini adalah bunyi malam Nabi Muslim. Oke, mungkin banyak malam Muslim. Alisa hadhihi min layalillah. Bukankah malam mungkin itu adalah malam Nabi Allah Subhanahu wa taala? Malam mungkin tepat 1 Rajab Pak. Malam mungkin adalah termasuk siasat firman Nabi Allah Subhanahu wa taala, wa dzakirhum bi ayyamillah. Walaupun ayat tentang umat Nabi Musa, tapi relevan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzakirhum bi ayyamillah, ya Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Malam Rajab itu adalah malam yang istimewa pula. Adalah malam saya gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 adalah di antara 4 bulan yang mulia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal ardh, minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Dari 1 bulan 12 itu di sisi Allah Subhanahu wa taala beberapa 4 bulan istimewa, arba'atun hurum. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ardh." Sesungguhnya waktu itu telah berputar seperti halnya seekor yang kebetulan sampean sehari semalam lapor sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Yawma khalaqas samawati yawma khalaqallahu samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran. Satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu beberapa 4 bulan mulja untuk sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talatatun mutawaliyat, tak telok berkesinambungan berkelanjutan, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajabun syahrul mudhar, ya Rasulullah. Wa Rajabun syahrul mudhar ma bainal Jumada wa Sya'ban. Untuk hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Abbas, ya Rasulullah, saya mana tahun atau 1 tahun ber 12 bulan. Dari 12 bulan berapa 4 bulan saya kerja. Tak telok berurutan. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, untuk arba'atul hurum. Kemudian situ Abesa, nyamana Rajab. Wa Rajabun secara khusus Al-Imam An-Nawawi mengomentari dalam kitab namanya Al-Minhaj. Al-Imam An-Nawawi mengomentari, Ibnu Nawawi, kenapa Rasulullah menyebut Rajab kalaban syahrul mudhar? Anak Rasulullah menyebut syahrul mudhar. Ternyata dia Imam Nawawi sedulu di antara kakak Nabi Muhammad, beliau nyamana mudhar. Bani Mudhar kalaban Bani Rabi'ah itu selalu bersaing. Bani Mudhar kalaban Bani Rabi'ah selalu bersaing. Kemudian Bani Mudhar itu termasuk yang mengatakan yang dimaksud Rajab itu adalah bulan yang terletak di antara Jumada kalaban Sya'ban. Untuk menurut Bani Mudhar. Menurut Bani Rabi'ah, saya sebut
Untuk maksudnya yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Ala kulli hal, bukankah malam mungkin itu adalah bulan Rajab? Bulan si bulan dalam bersambian diperintahkan untuk memuliakannya. Bulan si amat teramat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam suatu riwayatnya. Beliau mengatakan tentang bulan Rajab, itu disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah was-Surur di Syekh Abdul Hamid. Beliau mengatakan suatu hadis tentang keutamaan dari bulan Rajab. Jawaban beliau, fadli Rajab ala sa'iri syuhur kafadli Al-Quran ala sa'iri kitab, wa fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur kafadli ala sa'iri al-anbiya, wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur kafadli Allahi ala khalqihi jami'ah. Dan disebutkan dalam kitab Kanzun Najah, disebutkan Kanzun Najah Rasul Syaikh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya bulan Rajab melebihi daripada bulan selainnya. Mau dikomparasikan ke bulan sampai bandingkan antara keutamaan Rajab dengan bulan-bulan selain, pada kalaban utamana Al-Quran melebihi daripada kitab-kitab selain. Kemudian Sya'ban mau dikomparasikan, mau dibandingkan kemuliaan dalam bulan-bulan selain, untuk pada kalaban murjana Nabi Muhammad melebihi Nabi selain. Kemudian bulan Ramadan kemuliaan namun dibandingkan dalam bulan-bulan selain, untuk pada kalaban murjana Gusti Allah dengan segala anugerah dan pemberiannya yang telah Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Untuk hadis Rasulullah SAW, tertipu dalam penyampaian malam mungkin berdinto, tujuan Nabi. Mohon memang tak terus sebuta menyambut tahun baru, menghidupkan malam yang mulia, menghidupkan malam satu Rajab. Alhamdulillah, nikmat sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bulan dalam bersampian dicatat ke para malaikat termasuk orang-orang yang mau di malam-malam bulan Rajab. Amin ya rabbal alamin. Karena pemahaman diriwayatkan atau bulan akan dimintakan oleh pada koreksi nanti para kiai hadir di lebih atau yang mengatakan ini adalah hadis memang betul, karena Ibn Asakir dalam Sunan Al-Baihaqi di bab Syu'abil Iman itu menisbatkan, mengangkat hadis ini kepada Rasulullah SAW. Nabi khamsu layalin, ya Rasulullah, berlima malam la turaddu fihi ad-da'wah. Seenape malam lima itu dua tak kira ditolak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nabi lima malam itu. Yang pertama adalah awal lailatin min Rajab, malam pertama daripada bulan Rajab. Yang kedua, wa lailatin nisfi min syahri Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, tanggal 15 Sya'ban malamnya. Kemudian wa lailatai al-Aidi, dua malam hari Raja, hari Raja Idul Adha, hari Raja Idul Fitri. Kemudian yang nomor 5 adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Lima malam. Komentari Imam Syafi'i dalam kitab Imam Syafi'i berkomentar. Yang Imam Syafi'i waqad balaghana an yuqal. Apa redaksi Imam Syafi'i? Yang Imam Syafi'i telah sampai kepada kita bahwasanya telah dikatakan. Imam Syafi'i tak langsung mengatakan hadis dari Rasulullah SAW. Annahu yuqal, yang Imam Syafi'i telah dikatakan ada 5 malam seenaknya 2 kita lima kata Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang ada awal malam dari bulan Rajab, pertengahan bulan Sya'ban, kedua malam daripada Idul Adha dan Idul Fitri, kemudian malam Jumat. Terakhir yang Imam Syafi'i itu untuk jawaban orang-orang yang mengatakan tamma aja hadis tak sahih, tamma aja ibadah selanjutnya akan santunya hadis al-sunnah dan lain sebagainya. Apa sih Imam Syafi'i mengatakan? Wa inni astahibbu ma hukiyat fihi, dan sesungguhnya aku menganggap baik, rasa senang terroh nabi-nabi sila riwayat di dalam bulan Sya'ban untuk
dianjurkan. Akan tetapi catatannya yang Imam Syafi'i tak kate wajib fardu, tak kate wajib keharusan. Nabi sih yang dilakukan bulan Rajab. Nabi saya lakukan di bulan sampai yang pertama menghidupkan malam Rajab, menghidupkan Tahu pengapuran pun harus cukup dari mana insya Allah sampai suku tak akan dia melakukan sampai pasal. Mau sampai bulan kalau sampai sama sekali tak benar. Nabi dia benar. Bulan Sultan Al-Ilm wal Ulama Sayyid Al-Habib Sa'id bin Abdullah Syafiri beliau mengatakan bahwasanya di antara sakafina dokter bulan sampai itu dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sakafina dokter waktu sepertiga malam terakhir itu lebih dianjurkan lagi. Wabil asharihum yastaghfirun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sahur sepertiga malam terakhir mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dikhususkan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan diri sakafina dokter khusus untuk sepertiga malam terakhir lebih istimewa. Kemudian demi sakafina bulan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan yang mulia. Orang yang nanya, mau bulan kalau sampean mau di malam itu paling tidak Pak Bu, nanti malam sakit anak suku gereja. Meski bulan kalau sampean coba untuk karena kepikiran kita aku bitahu, karena kepikiran kita muka toko, karena kepikiran ini dan sebagainya takut kau telah datang dalam kantor, kau telah cek ina, coba sakit anak suku. Gunakan waktu itu untuk berdoa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghidupkan malam-malam dari bulan Rajab. Kemudian yang kedua, di dalam kitab yang sama Kanzil Najah Masyhur, Al-Imam Abdul Hamid menyebutkan Nabi sih dianjurkan. Betul, sakafina ketaatan dianjurkan, tapi tak perlu hal yang lebih dianjurkan. Nabi yang pertama, di bulan Rajab dianjurkan untuk berpuasa. Ajak sapi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sebelum puasa. Eman. Karena banyak sekali riwayat anjuran-anjuran bahkan mujarrabatul ulama seelakon yang bulan Rajab tentang berpuasa. Monta puasa itu tahun pertama kalau salah situ kena dari 1 sampai 30. Mau bisa boleh dari 1 sampai 20. Lebih gak boleh dong. Untuk yang pertama puasa, yang kedua kasratul istighfar. Memperbanyak istighfar. Karena senyamana Rajab itu adalah syahrul istighfar, bulan memperbanyak istighfar. Nyata sapora ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah fil Khutbah Al-Mimbariyah beliau menyebutkan bahwasanya man qama bi hurmati Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Sya'ban. ومن قام بحرمة شعبان وفقه الله للقيام بحرمة رمضان ومن قام بحرمة رمضان حفظه الله من رمضان إلى رمضان وبلغ ما بلغه أهل المحبة والعرفان orang yang bisa melaksanakan dan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan benar orang yang tiba-tiba masuk Ramadan semangat orang yang mampu diberi kemampuan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mudah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Si ahlan Rajab adalah orang-orang yang tidak menyanyiakan bulan Sya'ban dalam Rajab. Mula Rajab atau kerjaan maksiat, mula Rajab dan kerjaan malas ibadah, Sya'ban na itambah boleh kuli-kuli Ramadan. Ya Allah, kenapa ya Allah Gusti? Benar. Mulai dari bulan Rajab, makanya nak tertarik kepada istighfar ke bulan Rajab tu, ajak sia-siakan. Nah beristighfar siantakan. Nah kesini saya kalau kamu sampean paling gegana istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membelakan sampean tanya, nah istighfar paling gegana istighfar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba abas, hanya kepada kiai. Nah saya sebut saya beristighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu la ilaha illa anta alayya wa atubu ilaik faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kalian jom. Oh,
Pak Pati Sakuti Guru Nabula dari sana bin Syarif juga menyebutkan bahwasanya Syekh Abdul Hamid menyebutkan barang siapa setiap bulan Rajab mantonna sombraja isya membaca istighfar ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan kulit dan rambutnya daripada api neraka. Nabi istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Mudah sekali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya saking kita 20 kali. Mampu kira-kira. Mantuna isya salam bulan Rajab. Tempatnya bulan belajar untuk sebelum untuk mulai masuk bulan Rajab setiap ke masjid mantuna isya pasti orang tak langsung guru. Kita juga bisa baca itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Lebih juga boleh sama mantuna sombraja 50. Baca 70 kali tak lambat. Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli warhamni Rabbighfirli warhamni. Pokoknya sampai kalau nak usah-usah bau juga nanti. Untuk jawab, karena di antara anjuran di bulan Rajab itu memperbanyak istighfar terakhir atau berdoa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagai tema terakhir saya sampaikan yang mulia untuk kanjeng-kanjeng Nabi yang muda-muda. Untuk saudara-saudara Nabi, alim-alim Nabi yang muda. Karena Nabi termasuk model tuh. Ukurannya ada 2. Bini situ dan tak nambah termasuk kalangan muda. Ya Rasulullah SAW khatibin nas berdoa mun akan kalangan anak muda itu nak gaya mereka mun nak gaya orang tua kalau sehat asih muda-muda buka kopengnya ya pasang kopeng nggak pasang kawan. Dengarkan, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kalian kesehatan badan. Fisik kalian mampu, otak kalian bisa berkah. Aja gunakan zakat bina itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bermaksiat kepada Allah. Sampai adila menikmati masa muda seperti itu. Rasulullah SAW sangat memperhatikan anak-anak muda. Rasulullah itu malah datang tujuh kalau tentang anak muda, apa yang dalam mereka, bertanya situasi mereka, tertawa dengan tertawanya mereka. Rasulullah sangat mencintai anak-anak muda. Ajak sampai modalnya benar kirian sampai tapi ajak sampai digunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terjebur dalam dunia seharam akan Allah Subhanahu wa taala. Pengabaran atau rahasia sekau ini kita benar bersama satu jalan. Sakap pinau ini belum keadaan dan pemuda mereka dalam sampean, belum keadaan mereka dengan minuman keras, belum keadaan mereka dengan narkoba, belum keadaan mereka dengan judi, belum keadaan mereka dengan pergaulan yang bebas. Maka tugasnya dalam sampean sebagai orang tua, mengingatkan mereka sampai ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an." Ya Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang telah melebihi batas, terlampau jauh dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Gusti Allah Subhanahu wa taala arham bi ibadihi min rahmatil ummi waladiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Menggulakan sampean guru dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah nunggu. Dia siapa dia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sampai bergila. Ampun ayo abali. Ayo anto. Salah aja cuma merapi luka. Apa dia? Tunggu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tore kabarnya istighfaran. Tore obah masa depan cek korbanakan. Moga jadi orang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena di antara yang dianjurkan di bulan Rajab adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan sampean sebagai umat Nabi Muhammad. Pada segala hari Allah. Ya Allah, kerjakan
monjolna umat Nabi Muhammad nyata ka Gusti Allah makanya kata di bagian dari umat Nabi Muhammad untuk para nabi monjol lebih dari sampean si oleh hadiah kuli-kuli lahir lah dari tahun 2024 lahir di tahun zaman Nabi Muhammad SAW tak sama ka Gusti Allah Pak lu pengakuan umat Nabi Musa ketika mereka maklum di Bani Israel itu terkenal maka mungkin orang-orang Israel itu nama mereka kalau dan Israel itu tak bisa berakhir untuk awalnya mereka bersyukur dulu Nabi Musa berguru menyelamatkan Bani Israel dari jalan Fir'aun gurunya hebat dari laut merah gurunya hebat Nabi dia pun Bani Israel Musa mana kebayaan Tuhan yang ada Tuhan mereka siapa Nabi Musa turun dari selamatkan dari Fir'aun mungkin ini minta Tuhan orang aja mentonton tertipu mereka Bani Israel kalau patung ciptaan Musa sendiri aku beri patung bentuk ingana sate kuli-kuli orang Bani Israel itu hari dia ngomong Tuhan Nabi Musa dia sih sombong Musa kenapa? Dari tanah liat bisa bisa bersuara akhirnya mereka menyembah patung yang diciptakan oleh Musa sendiri ngamuk Nabi Musa Nabi yang Nabi Musa dalam surat Al-Baqarah tak salah pun ayat 54 disebutkan wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum biittikhadikum al-'ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairun lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum innahu at-tawwab dulu umat Nabi Musa mengalami dosa besar dosa raya untuk tobatnya tak cukup kalau astagfirullahaladzim nangis tak cukup harus membunuh diri mereka sendiri. Untuk zaman Nabi Musa, membunuh umat dan anak itu salah aja dong. Di antara mereka menyembah sinyaman patung ciptaan Musa sendiri. Untuk cara tobatnya, uqtulu anfusakum, ya pun Nabi Musa. Dengan seperti itu, kata Allah akan menerima tobat kalian. Lebih dari sampai dari umat Nabi Muhammad, ummatul marhumah. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Sokong sinya mana dosa kene mun istiqomah. Dokan dosa kene Gus. Bisa tiap hari. Untuk dosa kene mun dilakukan setiap hari Pak Bu. Dosa raja. Wala kabirata ma'al istighfar. Sokong dosa raja mun budak kalau sampean setiap ngelakoni berengi kalau beristighfar selama tak jalan-jalan. Seorang malaikat itu juga dari pegel juga. Saja kalau boleh mencapai pegel juga. Pengabaran, mohon Gusti Allah Subhanahu Wa Taala salam doa boleh kalau bersampaian atau salam doa itu pula Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima. Wa in zina wa in saraq ya Rasulullah. Walaupun berzina, walaupun mencuri. Pengabaran, orang rajin itu susah. Tapi ketika dia mengatakan astagfirullah amin taibin atau berkata Gusti Allah mau punya dosa kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala pintu taubat terbuka lebar etarema ahlan wa sahlan selamat datang sejauh dari Gusti Allah datang sambut ke Gusti Allah Subhanahu Wa Taala maka jangan putus asa semodel-model ayo kembali nomor pengajian aja jauh-jauh jauh bernasi amal yang besar abali ayo atau berkata Gusti Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga Gusti Allah dan waktu kita mudah-mudahan sampai amin ya rabbal alamin. Kalau tua Gusti Allah antara dengan mulanya malam mungkin satu raja tua-tua dan mudah-mudahan sampai si menyanto si lampon perjuangan Gusti Allah eventa Gusti Allah mungkin malam-malam sebelumnya ibadah tirani penghalang si menghalangi ijabah doa-doa itu dengan kemuliaan malam ini moga-moga sakabila tua kemuliaan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mantan masih hadir boleh minta atau ustaz sempat hadir sahabat bina masyarakat dunia pulau nanti berarti pulau sepenuh dengan keberkahan baitul orang berluhur berkah dan tentram sokong segala kemaksiatan hapuskan dan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala bermuka dengan keberkahan majlis malam mungkin dengan doa-doa harapan-harapan istighfar sholawat silakan dibaca bulan bersampean bisa
menenggelamkan maksiat-maksiat yang dilakukan pada malam hari ini. Karena dengan itulah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bisa kita batalkan. Dengan itulah kemurkaan yang seharusnya turun karena maksiat-maksiat yang telah dilakukan dengan bacaan sholawat, istighfar, dengan pengajian hadis dan pemahaman kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, semua itu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka moga sakapina selamat dunia akhirat. Maka moga sakapina selamat dunia akhirat. Maka moga sakapina selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga sakapina meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inna nas'aluka bijahi hadhihi al-lailah wa bi syarafi hadhihi al-lailah an taqbalna min as-su'ada, an tamfa'anna jami'al dhunubi wal khati'at, an taqbal minna jami'as salihat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terus dari bulan sampurna mun bade para lopotna kalambol dan lain sebagainya sampurna ibu barang bermanfaat paling akan hati oleh segala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الصحة